warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta kursus Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Amanahkom. Mohon maaf apabila saya baru kali ini masuk dalam sesi materi yang saya bawakan, karena sebelum-sebelumnya saya tahu betul beberapa narasumber atau pemateri sudah berjalan di beberapa sesi. Pak Yunus sudah beberapa sesi sudah melakukan penyampaian materinya, kemudian Pak Awin juga sudah menyampaikan materi. Tapi barangkali ini bukan sebuah akhir, tapi awal yang baik untuk kita bertemu dalam satu sesi yang menurut saya penting untuk saya sampaikan. Pertama, saya ingin berkenalan bahwa saya adalah Zainal Abidin, teman baik dari pemilik sah dari yang namanya LPK Amanahkom ini, sahabat Karwinta. Sehingga apapun yang saya lakukan, apapun yang saya ceritakan kali ini sebetulnya tidak terlepas dari nuansa keakraban sebagai sahabat. Sahabat saya Karwinta sekarang memiliki program yang sangat baik untuk kita sebagai peserta atau saya sebagai narasumber untuk sama-sama membangun satu koneksi keilmuan, menghubungkan pemahaman antara pemateri, kemudian juga memberikan pemahaman yang baik kepada peserta kursus LPK Amanahkom. Saya diberi amanah oleh pemilik dari Amanahkom ini untuk masuk dalam sesi bagaimana caranya membangun sebuah karakter, kemudian motivasi dan kepemimpinan. Ya, teman-teman tentu sudah tidak asing dalam tema-tema yang akan saya sampaikan pada sesi kali ini. Tapi dengan keinginan penuh kita saling menimba pemahaman, kemudian barangkali ada nilai manfaat yang bisa kita ambil dari materi ini, ada baiknya pesan atau pembahasan kali ini juga penting untuk teman-teman perhatikan atau bisa diserap beberapa manfaat dari sesi kali ini. Saya akan mengawalinya dari sebuah cerita yang menurut saya sangat menarik untuk disampaikan ke teman-teman, bahwa soal karakter ini kan kita kadangkala sulit antara memisahkan bagaimana karakter pribadi dengan ego pribadi. Nah, ini yang kadang teman-teman ini mana, apakah ini ego atau ini karakter, justru kadang-kadang juga sulit membedakan. Sementara pada porsi yang lain kita juga butuh yang namanya ego. Ego itu adalah satu sikap di mana orang lain tidak dimiliki dan orang lain pun memiliki yang kita tidak miliki juga. Nah, saya punya cerita. Ada satu teman yang satu angkatan dengan saya. Dia selesai lulus SMA ini ceritanya berkarir di berkarir dan mencari kerja, pergi ke Jakarta, kemudian bekerja dan mencari pekerjaan, dan alhamdulillah yang dia dapat adalah kegagalan dan kegagalan. Bahkan satu cerita, satu waktu dia pernah menjadi tukang bersih-bersih ya. Itu kan lepas dari kompetensi dia sebagai seorang yang lulusan SMA. Tapi dia lakukan. Karakter pantang menyerah ini yang tidak bisa kita sepelekan dari orang yang akan mau saya ceritakan ini. Kemudian dia memutuskan pulang. Harapan dia bahwa ketika dia tidak bisa menemukan harapan baik di jantung kota atau di ibu kotanya Indonesia ini, dia pulang ke kampung, kemudian mendapatkan satu suasana baru sehingga dia memiliki sumber daya atau kapasitas pribadi lebih bermanfaat dan bisa
dapatkan hasil baik secara ekonomi maupun secara pengetahuan. Tapi apa yang terjadi teman-teman, dia pun tidak mendapatkan hal yang seperti yang diinginkan. Bahkan hari demi harinya teman saya ini lebih parah dari apa yang didapat dari ibu kota. Kalau di ibu kota dia sampai bertemu yang namanya bekerja menjadi tukang bersih kebun, tapi di kampung dia menjadi tukang kuli rongsokan. Bayangkan di kampung dia bawa gerobak muter-muter kampung mencari yang namanya apa? Sampah-sampah yang bisa diukur dan bernilai uang. Dan itu berjalan bukan sehari 2 hari, bahkan lebih dari 2 tahun. Nah, waktu itu saya maksudnya tidak berpikir jauh apa yang sebetulnya ia lakukan. Ternyata teman-teman, yang dia lakukan dari proses itu juga tetap dengan pekerjaan yang ia miliki, dia pun tidak melepaskan yang namanya kompetensi dasarnya. Dia punya karakter untuk tidak menyerah dengan kondisi keselilingnya. Dan setiap hari proses itu berubah. Dan apa yang terjadi teman-teman, saat ini dia adalah sedang menggeluti yang namanya atau membuka yang namanya kursus komputer. Dan menariknya, cerita ini bukan cerita palsu atau cerita mengada-ngada. Yang saya ceritakan adalah proses perjalanan hidup dari seorang pendiri lembaga kursus Amanahkom itu sendiri, yaitu sahabat saya Karwinta. Jadi Karwinta ini, pemilik LPK Amanahkom ini adalah orang yang patut kita pelajari perjalanan hidupnya. Dari semula hidup di kota, bagaimana kerasnya di kota, kemudian masuk kampung pun harus mendorong gerobak untuk memungut sampah, kemudian dijual. Hasilnya hanya bisa menutupi kehidupan sehari-hari. Tapi saat ini dia melakukan perubahan yang sangat luar biasa. Dia konsisten bahwa apa yang ia miliki itu mampu membawa dirinya ke hal-hal yang lebih baik. Dan saat ini teman-teman peserta Amanahkom, peserta lembaga kursus Amanahkom juga mendapatkan manfaat dari kerja keras seorang Karwinta, pemilik lembaga kursus Amanahkom, yaitu teman-teman bisa belajar cara mandiri dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, ini yang pengalaman yang sangat luar biasa soal karakter. Jadi kalau misalkan teman-teman menganggap teman-teman atau peserta kursus ini punya pengalaman yang tidak mengenakan, atau misalkan teman-teman mengalami situasi terburuk sekalipun, saya pikir situasi terburuk apa yang tidak pernah dirasakan oleh sahabat saya Karwinta. Dia mengalami situasi sulit, bahkan di titik terendah kehidupannya, tapi lambat laun dia bisa mengendalikan diri, kemudian juga mampu menggali potensi yang ia miliki. Teman saya ini adalah orang yang cukup pintar di kelasnya. Dia mahir dalam dunia computerize, ya, soal bagaimana menggunakan komputer, sehingga dia lambat laun membuka yang namanya kursus komputer. Jadi teman-teman, sekali lagi bahwa karakter dalam diri kita itu menjadi penting, karena dengan karakter itulah teman-teman menjadi istimewa. Kita akan sulit membedakan antara manusia dengan yang lainnya, antara saya dengan teman-teman, apabila kita tidak memiliki keistimewaan. Keistimewaan itu lahir daripada karakter yang kuat. Karakter yang kuat adalah sesuatu yang akan menuntun kehidupan sahabat-sahabat untuk mendapatkan sesuatu yang sahabat-sahabat inginkan. Nah, mudah-mudahan dari materi kali ini, dari apa yang saya sampaikan soal sekelumit cerita dari pemilik Amanahkom ini, mampu
menggugah teman-teman untuk tetap belajar di LPK Manahkom. Tetap teman-teman punya keinginan untuk merubah kehidupan sahabat-sahabat yang tadinya tidak memiliki kompetensi soal bagaimana mengaplikasikan beberapa aplikasi di komputer. Anda harus punya keyakinan bahwa apa yang lakukan sahabat-sahabat kali ini dapat bermanfaat dan mampu bisa menunjang sahabat-sahabat dalam beberapa hal di kehidupan nyatanya. Dan saya pikir ini yang saya pikir karakter seperti sahabat Karwinta ini patut kita contoh. Karakter tidak pernah menyerah, sabar, kemudian juga tidak menyampingkan pandangan orang kiri kanan, mau bilang seperti apa, dia yakin bahwa apa yang ia lakukan itu mampu ia capai. Dari orang yang awalnya berada di titik terendah menjadi seorang pemulung, sekarang menjadi seorang atau pemilik dari Amanahkom. Untuk sesi ini di akhir, saya akan mengajak teman-teman untuk bercerita sedikit soal dari mana latar belakang sahabat-sahabat. Ini penting untuk men-tracing dari mana dan latar belakang sahabat-sahabat dalam mengikuti latihan kursus komputer ini, sehingga saya bisa mengenali lebih jauh peserta-peserta ini, dari mana latar belakangnya, dari mana asalnya, dan sudah berusia berapa dalam mengikuti sesi pelatihan kursus keterampilan komputer ini. Ke depan mudah-mudahan, karena hari ini saya dalam sesi kali ini hanya membuka saja, belum masuk pada materi inti, hanya ingin bercerita soal bagaimana perihnya perjuangan sahabat saya Karwinta ini sampai akhirnya sekarang menjadi seorang director atau CEO atau bosnya Amanahkom. Mudah-mudahan ke depan saya lebih bisa mempersiapkan materi lebih baik daripada kali ini. Itu saja yang saya ingin sampaikan, teman-teman. Tetap semangat dan tidak berkecil hati, karena ke depan peluang sahabat-sahabat semakin terbuka. Di sesi akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa di zaman sekarang, di dunia digital hari ini, tidak lagi ada sekat-sekat yang namanya tidak lagi ada sekat dalam hal mencari pengetahuan dan kemampuan. Teman-teman bisa belajar dari manapun, buka kanal YouTube sebanyak-banyaknya, dan gali potensi sahabat sebanyak-banyaknya. Itu jauh lebih berharga daripada kelas-kelas pendidikan formal, dan jauh lebih bermakna dari diktat-diktat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam mendrive kita untuk memiliki kemampuan dasar. Tinggal teman-teman buka saja. Ke depan saya mau, dalam sesi berikutnya saya akan menyampaikan soal bagaimana sih kita belajar di situasi di era digital sekarang ini. Karena beberapa tahun ke belakang kita sering menyaksikan banyak orang yang sukses lahir dan dibesarkan dari yang namanya media sosial. Terima kasih, mohon maaf perkenalan saya pada kali ini itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.